Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, para mahasiswa aksi unjuk rasa minta agar Gibran Raka Buming Raka mundur dari jabatan wakil presiden. Ampun, ampun. Ini yang perlu diusut sebenarnya ya Pak Polisi, siapa sih dalangnya ini? Nah, ya siapa dalang yang menggerakkan mereka untuk turun jalan dengan aksi-aksi yang tidak bermutu ini, begitu loh. Ditonton dulu lah. Kita lihat dulu sepak terjangnya Mas Gibran seperti apa. Mung baru saja dilantik kok ya sudah koar-koar. Ya saya yakin ada yang mendalangi, saya yakin ada yang menggerakkan mereka. Kalau enggak mungkin mereka senekat ini, seberani ini. Koar-koar minta agar Gibran diundurkan dari wakil presiden. Ya memangnya mudah, itu kan impeachment masuknya. Tidak semudah menurunkan kepala desa, bro. Ada undang-undang yang mengatur. Dan tidak bisa Pak Prabowo kemudian tiba-tiba memecat Gibran dari wakil presidennya, nggak bisa. Bukan begitu undang-undang kita. Rumit urusannya. Lah, kalian siapa sih yang nyuruh itu? Nah, yang nyuruh kalian demo-demo begitu siapa? Ini kalau menurut saya sih tidak jauh-jauh dari residu sakit hatinya Pilpres 2024. Kalau nggak dari kubu 01 ya kubu 03. Yang sampai hari ini khususnya para pendukungnya loh ya. Para pendukungnya nih, mungkin bandar-bandarnya yang nggak terima jagonya kalah gitu. Kalau Anies sama Cak Imin kita lihat sudah menerima. Ya, Anies kemarin ikut hadir pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Cak Imin bahkan sudah bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo menjadi menteri. Lah, yang masih belum menerima sepertinya dari kubu 03 juga. Kemarin nggak ada yang hadir tuh, Pak Prabowo, Pak Ganjar nggak hadir. Ketua partai yang juga nggak datang, Bu Mega, Mahfud MD juga nggak datang. Ya sudah lah, sudah kalah di perhelatan Pilpres ya sudah. Tinggal diterima, legowo lah, baru negarawan. Nah iya, nggak usah mencari-cari perkara. Nah, sekali lagi bahwa tidak mudah untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilu itu. Tidak mudah.
rumit urusannya dan harus bisa membuktikan kesalahannya apa. Apakah tindak pidana tertentu, korupsi, ataukah yang dianggap kalian sebagai perbuatan tercela. Itu mekanismenya rumit, bro, ya mahasiswa ya. Rumit, bukan melalui KPK, bukan melalui polisi, bukan untuk membuktikan itu. Itu harus disetujui oleh setidaknya 2/3 anggota DPR MPR. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya harus terbukti. Jalurnya rumit, dan kita lihat kan komposisi anggota DPR MPR kita hari ini. Mungkinkah 2/3 akan menuruti kemauan sampean Bahdani, ya, anak-anakku mahasiswa dan siapa yang berada bermain di belakangnya? Nggak mungkin. Long Koalisi Indonesia Maju, KIM itu besar sekali kekuatannya. PDIP berapa? Nah, PDIP berapa? Apakah ada 2/3 dari seluruh anggota DPR? Nggak ada, paling 20%. Jadi nggak mungkin Anda berharap impeachment dengan kekuatan politik semacam sebesar itu, sekecil itu. Ya itulah politik. Ya mekanisme politik memang begitu. Kecuali Anda punya wakil rakyat yang didamba-dambakan dengan kekuatan 2/3%. Bisa mencari alasan politis untuk menjatuhkan impeachment kepada presiden dan wakil presiden. Tapi kalau kekuatan legislatornya hanya segitu, ya jangan bermimpi, bro. Ya jangan bermimpi. Anda tidak bisa semudah itu mengadukan dugaan, ya. Sekali lagi dugaan yang Anda duga presiden atau wakil presiden melakukan kesalahan. Tidak segampang misalkan anggota DPR atau menteri atau pejabat-pejabat negara yang lain yang ketika ada bukti-bukti tertentu bisa dilaporkan ke polisi atau ke KPK. Tapi kalau presiden dan wakil presiden tidak semudah itu. Rumitnya panjang, ya silakan. Kalian kan punya penasihat hukum itu, Pak Amin Rais, Refli Harun, kan tahu kan? Ya Refli Harun Anda kan pakar hukum katanya, pasti tahu bagaimana prosedurnya dan bagaimana rumitnya, bagaimana sulitnya mengimpeachment presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik, yang sudah sah, yang sudah sedang menjabat. Rumit kan? Apakah cukup hanya dengan keluar-keluar di jalan seperti itu? Cukup Anda menggelar konferensi pers di internal kalian, Kang Refli Harun, Mbah Amin Rais, nggak bisa. Kalau Mbah Amin Rais dulu berhasil mengimpeachment Gus Dur ya karena politis. Mayoritas anggota DPR MPR-nya setuju. Nah, dulu akhirnya Gus Dur jatuh lengser. Tapi hari ini coba aja kalau bisa. Hari ini coba aja mengumpulkan 2/3 anggota DPR MPR untuk tanda tangan setuju mengimpeachment Pak Prabowo atau Mas Gibran. Itu pun harus landasannya jelas, kesalahannya di mana. Setelah itu baru dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Kan begitu jalurnya. Ya lebih jelasnya monggo pakar hukum tata negara untuk menerangkan, menjelaskan tentang mekanisme impeachment. Tidak semudah itu. Kalau mudah ya hancur negara. Nanti presiden wakil presiden yang dilantik tidak sejalan dengan pilihan politiknya, impeachment, gugur. Pilihan lagi, balas dendam lagi, kubu yang berseberangan, impeachment lagi, kapan selesainya? Bisa-bisa menimbulkan kegoncangan politik dan perang saudara, akhirnya hancur negara. Kayak itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.